hasilnya? Jelas, perfect match itu yang ngeluarin Sotong. Perfect match yang Ngeluarin Sotong. perfect match yang ngeluarin Sotong dan Annihilation yang Oke. yang nampol tanah. 2 juta rupiah untuk Cornet. Wow. Kerja bakti ya. Kamu tuh mirip sama Oji ya? Apa? Udah salah ngotot. Ya nggak apa-apa. Lingkungan kamu tuh yang kayak gini ya udah nggak Iya. apa-apa sih. Udah salah ngotot. Terima kayak masih aja nggak gitu, mau. terima. Dan ternyata untuk terakhirnya lebih ke arah Granger untuk Marksman dan juga Kimi dari tim Onyx Esports. Dan satu laginya harusnya ke arah support dan Estes kah untuk tim Onyx. Wow. Melihat satu support yang dibutuhkan atau mungkin Rafaela kalau mereka mau untuk mendapatin ya untuk menghilangkan efek negatif dari musuh. Ya tidaknya bisa menambahkan movement movement speed speed. dan juga healingnya juga yang sangat-sangat berguna lagi. Belum lagi ada dengan Holy Baptism-nya bisa nge-stun pergerakan dari musuh. Bahkan satu garis dari Holy Baptism itu bisa langsung nge-stun kayak ada beberapa hero yang ada di depannya. But it's okay kalau misalkan mereka masih mau Estes untuk slow effect yang akan diberikan oleh Estes juga. Dan ini akan menjadi heal yang cukup besar juga untuk tim fight-nya yang pastinya akan sangat amat merepotkan. Ditambah lagi mereka juga punya hero-hero yang sangat amat tebal dan juga rusuh. Ada Uranus dan juga si buaya batu darat. Grok. Ada 3 Purify loh di Onyx, Pak. Buset, banyak juga ya ada 3 Purify. Mereka sangat jaga sekali. Tapi ini dia match ketiga kita pada hari ini. Dan juga ini dia game yang pertama. Jadi buat teman-teman semua langsung aja nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian sebagai bentuk dukungan untuk seluruh tim yang bertanding di MPL Season 5 kali ini. Dan jangan lupa likes-nya juga ditancepin. Sekarang kita udah menyentuh di angka 74.000 likes ya. Wow, sampai 100.000 seperti yang Cimo mau bilang tadi. Kayang kita langsung ya. Kamu aja ya, saya tidak. Iya, Saya tadi saya tidak udah ini ya. saya ingin menepati janji saya ya, Bung Kornet. Ya, Kamu tadi ngomongnya kita. Oke lah. Oke. Aku Saya tidak bisa kayang soalnya. kenapa? Hah, sudah membesar badan ini. Oke, kita akan masuk, inilah dia match yang terakhir di hari ini. Oni melawan Arargiosi. Dan masih dibantu oleh Kornet dan juga Papulung. Dan kita akan melihat ternyata benar Sin. Tadi aku sempat membahas dari Sinnya memakai Retribution. Dari Grangernya. Ini akan menjadi farmingnya cukup cepat di early. Tapi di arah late gamenya akan sedikit sulit mungkin. Mungkin akan lebih gampang tercuri oleh hero-hero semacam ya, ada Jawhead dari Sasa atau mungkin Lord Gov-nya yang akan menyundul dia. Iya, dia mungkin hanya akan mengandalkan Rondo untuk di akhir-akhir aja. Tapi kali ini kita lihat di bagian bawah, R7 mengisi lane-nya dan juga mencoba untuk langsung menghabiskan satu wave minion yang masuk. Sementara Lemon berada di atas berhadapan langsung dengan Jawhead dengan Faramisnya. Ya, sebenarnya banget menjadi set laner-nya dari Faramis ya. Dan ceweknya yang dipercayakan lagi untuk memakai Kimi. Dengan spell masih sama seperti match yang pertama, memakai Purify juga. Benar seperti kata Bang Pulung, ada 3 yang memakai Purify. Karena kita tahu LJ sebagai hero Atlasnya, initiator untuk tim fight dengan Fatalingnya atau cekekan mautnya si LJ yang bisa benar-benar membuat tim fightnya berubah jauh untuk tim RRQ. Benar-benar harus dikantar dengan, ya itu salah satunya adalah Purify. Wow, apa yang terjadi? Namun kali ini kita lihat udah ada barir yang Buff dikeluarkan. merahnya diambil sama LJ yang baru saja mencukur rambutnya, tapi first blood didapatkan oleh Sasa yang bukan bumbu makanan, langsung dipanis begitu aja. Tapi ini akan menjadi sedikit kerugian juga karena ceweknya gak dapetin buff merah. Dan ada fun fact, silakan Pak Pulung. Sejak MPL Season 2 yang masih bermain di MPL dari masing-masing tim adalah Drian, Lemon, dan juga Tuturus. Lebihnya mungkin warga baru di benderanya masing-masing ya. Yes, player-player baru, regenerasi baru pastinya juga. Dan ini akan membuat dari tim Arargiosi setelah ya berjalan 2 menit. Dari Grangernya masih benar-benar enak banget farmingnya dengan tambahan ya spell retribution yang membuat farmingnya juga jauh lebih enak, lebih cepat. Dan Lord Gov tinggal menunggu untuk level 4 dan mencoba untuk membantu tim fightnya, mungkin rotasinya akan lebih enak lagi. Cewek masih mencoba untuk membersihkan minion saja dan mungkin ini akan terjadi ganking kah? Enggak, ternyata lebih milih untuk santai dulu. Bertemu dengan 3 orang dari tim Onyx. Ada Lord Gov juga mendapatkan level keempat yang wild charge yang belum dikeluarkan, tapi kita lihat dicekek juga dari LJ-nya. Sudah dikeluarkan fatalingnya, belum ternyata, hanya di stun saja dengan menggunakan sotong-sotongnya. Dan masih bisa hero-nya sekarang. Hati-hati Finn, belum dikeluarkan wild charge-nya.
Lord Goff cukup berani tadi dengan memutar power nature-nya tadi mengenai ke arah Selena juga. Tapi di bagian bawah Anti-Mage mencoba untuk mengganggu satu red buff yang akan diambil oleh Sin dengan hero Granger-nya. Tapi kali ini kita lihat juga Chow udah balik ke lane-nya, akan berhadapan lagi dengan Anti-Mage yang menggunakan Uranus. Di bagian tengah ada Lord Goff dengan groknya mencoba untuk langsung menghabiskan satu wave minion. Habis sudah minion tersebut. Yes, dan sudah ada retribution pastinya. Ini akan menjadi kesulitan juga untuk tim Onyx kalau mereka mau memaksakan event. Bisa jadi sih sebenarnya. Kalau Lord Goff-nya pakai wild charge-nya ke arah Turtle. Mencoba untuk dihajar lagi. Dan retribution langsung dikeluarkan. Lord Goff-nya belum wild charge. Dan Dead Sonatanya dikeluarkan Lord Goff-nya. Tidak mengenai sasaran dan bahkan langsung ditendang begitu aja. Dan Cewek di belakang. Oh my god, Antar jalan. Wacau. Dan coba untuk di-jet kuda lagi. Dihajar lagi, dikejar lagi Sasanya. Yang bukan bumbu makanan. R7 mencoba untuk Berhasil belum kagak? sampai. Tapi double kill. Lihat 4 orang harus hilang begitu aja di bawah 1 menit. Cepat banget tim fight-nya dihancurkan, diratakan dengan tanah. Hilang langsung 4 dari Onyx akibat tadi mungkin ada satu kesalahan dari Lord Goff yang menggunakan grok. Wild charge-nya nabrak ke arah yang benar-benar salah banget, Pak. Dan itu ngebalikin keadaan banget hingga pada akhirnya tadi 4 hero-nya berpisah satu persatu. Dan mereka benar-benar kehilangan semua cover yang harusnya mereka dapatkan. Dan Nah, ini dipanting benar-benar langsung, bos. di reply ya, kita lihat ya di reply by Realme, kalau misalkan teman-teman lihat juga ada sedikit keraguan sih kayaknya. Aku melihat ada decision making yang dibikin sama Kroke itu agak sedikit ragu. Dia mau kemana dan bahkan lihat lagi batalingnya mengenai 2. Lord Goff-nya juga sekarang sendirian dicoba diharas. Ada Finn juga belum dikeluarkan dari besar arrow-nya. Mencoba untuk fokus dan bahkan The Way of Dragon langsung mendapatkan Lord Goff ya, double kill dari R7. 8-1. Turret-nya hilang juga di top lane-nya. Benar-benar dibabat habis di 5 menit pertama. Bahkan kali ini kita lihat dari sisi gol, The Granger sendiri 4.300. Udah melebihi setengah dari seluruh perolehan gol yang ada di Onyx Esports. Ini benar-benar sebentar lagi mungkin dari R7-nya akan mendapatkan Blade of Despair. Iya, Tinggal bentar lagi. mendapatkan 1 item lagi. At least 2 core item, ada Endless Battle dan juga BOD untuk shotgun kill-nya ya. Untuk damage yang sangat amat besar ke arah, ya mungkin ke arah CW atau mungkin ke arah support-support ya seperti Psycho. Dan ini akan menjadi turtle yang kedua juga untuk tim RRQ. Tapi turtle-nya diambil sama R7. Nggak sengaja, kayak retrinya kecepatan kayaknya. Ini bahaya banget kalau LG itu dikasih yang kayak dengan hero yang crowd control kayak begitu ya. Area effect-nya juga tinggi banget hingga tadi bener-bener bisa nge-smackdown berapa orang tuh. Wacau itu artinya apa Pak? Watch out. Kamu tahu nggak sih RKO Watch dari out. Randy Orton, tapi kita di sini juga mencoba untuk diambil bang birunya sekarang. Lord Goff masih bisa untuk di-heal juga. Lemonnya Cold Altar-nya dikeluarkan, mencoba untuk dilemparkan, tapi lihat saja juga sekarang. Dan lagi-lagi LJ berhasil untuk mencekek berkali-kali pemain dari Onyx Esports. Dan bahkan walaupun mereka sudah menggunakan Purify-nya, ada satu hero yang tidak menggunakan Purify dan itu membuat tim fight-nya kacau balau dari Sin. Oh my god, look at him bro. Dia langsung spam recall ya. Recall langsung dikeluarkan. Damage-nya lihat anti-mage walaupun dia seorang taker dari Uranus ya. Damage-nya terlalu besar dari Sin yang sebentar lagi mendapatkan level ke-12 ya. 10-1 kedudukannya. Ini benar-benar jauh banget. 23.000 gold ya. Bayangkan. Perbedaan 23.000 dan juga 16.000 ada terpaut 7.000 gol. Bahkan dari Sin sendiri udah mengumpulkan 3 poin kill lewat bounty hunter-nya. Akan ada tambahan sebanyak. Apa? Saya lagi lihat tim fight di bawah. Kamu ya, saya yang biasa yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. 240. Hah? Apa sih? Granger kan? Iya. Oke, baiklah. Ternyata dia fokus ya. Siap. Aku lagi lihat tim fight di bawah tadi, aku pengen ngomong. Terus kamu tanya tiba-tiba. Baiklah kalau begitu. Tapi kali ini kita lihat aja inner turret di bagian mid juga langsung dirubuhin aja Bapak.
langsung tumbang lagi. Di bagian bawah kita lihat satu inner turretnya seperti akan ditinggalkan. Itu aja dibanting lagi. Satu aja. Tapi masih ada Purify. Masih bisa untuk kabur lagi. Dan tidak ada combo juga dari LJ-nya. Belum ada flickernya, tapi lihat damage-nya cukup besar juga. Dead Sonata langsung menutupi. Untuk Psycho-nya dilindungi. Dan bahkan ini benar-benar dihabiskan turret di arah atas dan juga tengah. Dan mungkin di arah bawah. Tapi lihat dari arah Kyoshi. Memilih untuk dapetin turtle yang ketiga. Bener-bener enak banget farmingannya. Bahkan dari scene-nya, walaupun dia pakai retribution, tapi ini untuk early karena mid game-nya. Enak banget, anti-mage-nya empuk banget, men. Ini Uranus-nya, ini robotnya masih dari bahan plastik. Bener-bener masih empuk banget. But Lemon baru aja mati, dia udah hidup lagi, men. What the what? Lemonnya nongol. Apaan itu? Lemon neta teh naon ngapa Itu pasifnya udah mulai kekumpul dan bener-bener kayak baru mati dia langsung hidup lagi. nongol lagi dong. Dan Uranus ya, seperti yang aku bilang, robotnya masih dari plastik, bener-bener empuk banget. Dan langsung diamankan hanya dengan damage dari Sin plus Finn. Iya. Sin Finn. Ada satu NOD juga tadi diamankan oleh Finn sejauh ini. Tapi kita lihat target selanjutnya adalah inner turret yang ada di bottom lane. Dan Sin udah mengambil posisi. Bahkan kali ini red buff-nya dijagain, Pak. Di zoning out dan recall dikeluarkan oleh Finn juga. Benar-benar ini adalah Sewar yang... Dan juga taunting dari tim RRQ, siapa yang dapat buff merahnya? Ternyata R7. R7 Chow-nya yang dapetin menggunakan Jet Kundo. Boleh-boleh nih Chow pakai red buff ya, mantap juga. Namun kali ini kita lihat Sin-nya langsung terfokus untuk mengambil blue buff lagi. Lihat, ada item menarik juga yang dibikin sama R7. Raptor Matchet-nya dibikin sama dia. Dia sekalian nyaris stack plus 15 ya, dapetin efek slow juga dan juga true damage. Ini benar-benar berbeda sekali permainan dari R7 yang sekarang kondisinya emang lagi benar-benar bisa dibilang ini udah kaya banget sih. Crazy Rich Land of Dawn. Wih, Crazy Rich Land of Dawn. Baik, Pak. Ini lidah saya mencoba mengikuti, patah banget rasanya. Tapi adalah bisa roll dilemparkan, masih miss aja, terkena efek slow dari Estes yang mencoba mengeluarkan lingkaran-lingkaran lucu tadi yang ada di Land of Dawn. Yes, 45 detik lagi untuk cooling down-nya kelar dari LJ. Yang memakai Atlas. Oke. Yang bukan Globe. Bulat. Iya, makanya. Iya, dan Sin udah mengambil posisi, udah set up langsung ke arah Lord. Di bagian atas di zoning aja buat player Onyx. Gak boleh kemana-mana, gak boleh keluar kandang, landaknya di dalam kandang aja, jangan ganggu. Sin mau ngambil Lord. Emang hero-hero initiator tuh di tangannya LJ tuh berbeda ya. Bener-bener permainan jauh berbeda. Dan enak banget juga dia nyuri-nyurinya untuk teamfight, ngeganggu banget sih. Kayak 3 Purify itu ya it's okay. Kalian pakai 3, 4, 5, 10 Purify tenang. Aku tidak takut sama LJ. Aduh, dan ini kita lihat ya, Sin sekarang udah level 15. Lihat Tapulung ya, aku ingatkan lagi. Sudah ada flicker dari LJ-nya. Kita akan melihat nanti kombonya apakah bisa connect dengan menggunakan perfect match-nya. Apakah benar-benar bisa mengikat hati-hati Purify para aktif semua wanita dari seorang LJ. Majang. Tapi Purify aktif semua nih masalahnya. Iya, makanya kita akan lihat nih. At least dia dapetin sasanya. Oke, Lordnya sudah mulai masuk di arah bawah. Lihat Abyssal Arrow pertamanya. Purify sudah digunakan juga. Mencoba langsung flicker LJ-nya. Lihat. Langsung lompat ke belakang. Sudah aku bilang. Wajah. LJ yang baru saja mencukur rambutnya menjadi botak. Dan langsung mencuri kiminya.